Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bugar sekalian. Berjumpa lagi dengan podcast Bugar, inspirasi kesehatan keluarga yang membuat hidup lebih bugar, sehat, dan bahagia. Baik Sobat Bugar sekalian, jumpa lagi dengan saya, host pada hari ini, Nurse Evi Musliha. Dan pada hari ini adalah hari yang cukup spesial karena hari ini bersamaan dengan Hari Perawat Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Mei tahun 2025. Dan bersama kita sekalian di sini, saya tidak sendirian, di sini telah hadir perawat senior RSUD Waluyo Jati yang menjadi kebanggaan di Kabupaten Probolinggo. Untuk itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua perawat senior saya ini. Untuk yang pertama, beliau adalah Nurse Sugianto Eskep MM. Beliau ini sebagai perawat senior, namun sekarang beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang di RSUD Waluyo Jati, dan beliau juga sekaligus sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Probolinggo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Sugianto. Dan untuk yang kedua, tamu kita ini juga tidak kalah istimewanya. Beliau adalah perawat senior juga yang notabene juga sudah bergelut cukup lama di dunia keperawatan, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Waluyo Jati, sekaligus juga bersinergi dengan Bapak Sugianto. Beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan di DPD PPNI Kabupaten Probolinggo. Selamat pagi Ibu Husnul Nur Khotimah Eskepnes MM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar untuk semuanya. Baik, terima kasih Ibu Husnul Nur Khotimah. Mungkin izin saya untuk lebih akrab, nggih, boleh saya panggil dengan nama kesayangan Ibu Inul, nggih. Beliau ini disclaimer aja, ini panggilannya kalau di Waluyo Jati beliau biasa dipanggil dengan Bu Inul, bukan Inul Daratista ya. Tapi ini panggilan sayang kami perawat-perawat yang ada di Waluyo kepada ibunda kami tercinta. Dan kepada Pak Sugianto, beliau juga bapaknya perawat di Waluyo Jati. Izin nanti kita biar lebih akrab panggilnya Pak Gi, ngaten. Oh siap. Baik, jadi Pak Gi dan Bu Inul. Nah, beliau berdua ini adalah bapak dan ibunya para perawat-perawat di RSUD Waluyo Jati dan juga di Kabupaten Probolinggo, karena beliau juga aktif di DPD Kabupaten Probolinggo, DPD PPNI lebih tepatnya. Baik Sobat Bugar sekalian, kembali saya sampaikan pada hari ini tadi bertepatan dengan peringatan Hari Perawat Sedunia ya, International Nurses Day, yang mana tema yang diangkat pada tahun ini adalah Our Nurses, Our Future gitu ya. Jadi perawat kita adalah masa depan kita atau masa depan bangsa, dengan tema yakni Caring for Nurses Strengthen Economies. Jadi peringatan ini mengajak kita untuk melihat perawat bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, tapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari sini ada yang bisa disampaikan. Kalau menurut Bapak dan Ibu, makna dari hari peringatan Hari Perawat Sedunia ini seperti apa? Yang pertama mungkin siapa dulu? Pak Gianto dulu. Siap. Terima kasih. Ini host yang sangat luar biasa pagi ini juga. Kebetulan juga pengurus ini Sekretaris 2 PPNI DPD PPNI Kabupaten Probolinggo. Dan Mbak Inul ini sahabat kami, juga kolega kami. Kebetulan kami sekolah satu angkatan dulu mulai dari SPK. Reuniannya nggak Reunian. Jadi reuni sepanjang karir kita, reuni dengan Bu Inul. Nah, kita kembali kepada tema, yaitu terkait dengan makna Hari Perawat Internasional. Kami sangat istimewa. Kenapa? Kita patut meneladani satu, yaitu yang terkait dengan tokoh utama kita perawat, yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale ini adalah yang membidani lahirnya perawat modern, sehingga teman-teman harus meneladani beliau, karena beliau ini mengabdikan diri bukan di masa-masa yang enak, tetapi beliau meneladani kegiatan keperawatan ini pada saat perang. Beliau hadir di tengah-tengah peperangan, beliau hadir di tengah-tengah hal yang sangat berisiko tinggi. Namun apa?
beliau bisa memberikan yang terbaik. Beliau bisa tabah, beliau bisa tatak dengan seorang perempuan yang seperti itu. Nah, untuk itu mari di tengah sekarang kita sudah merdeka, kita sudah ekonomi sangat bagus, negara sangat aman. Yuk teman-teman kita mengabdikan diri, meneladani apa yang ada di dalam diri Florence Nightingale. Itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Sugianto atau Pak Gi, kerap kita sambut beliau. Jadi kalau bisa saya tangkap di sini, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menginspirasi apa yang telah diupayakan oleh Florence Nightingale. Betul. Demi perkembangan dunia keperawatan sampai saat ini seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Ibu nih, selaku kalau Ibu kan yang aktivis di rumah sakit ya. Kalau Pak Sugianto nih beliaunya ada kabupaten ya. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Bagi Ketua DPD PPNI Kabupaten Probolinggo, dan kami sangat bangga sekali dengan beliau. Tadi sudah disampaikan kalau kita itu satu angkatan. Makna dari apa yang disampaikan Pak Ki ini memang harus kita maknai juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita dengan perjuangan seorang perawat yang sekarang juga menjadi pintu garda terdepan di suatu layanan kesehatan, bagaimanapun kita juga harus memampukan diri sedemikian rupa untuk sebagai garda depan sesuai dengan kompetensi, sehingga pelayanan kepada masyarakat ini bisa menjadi maksimal, optimal sesuai dengan standar yang sudah kita penuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan itu Mbak Evi. Baik, jadi kalau saya tangkap juga makna peringatan ini juga untuk menyadarkan kita sebagai perawat, kita juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi gitu ya Bu ya, supaya kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan pendahulu kita. Ya, dan memang tanggal 12 Mei ini bertepatan dengan hari kelahirannya Florence Nightingale ya. Betul. Jadi supaya semangatnya beliau itu juga bisa terus terpatri di jiwa-jiwa para perawat. Sambil mengingatkan, barangkali ada yang lupa, Florence Nightingale lahir tanggal 12 Mei tahun 1820. Ya, wah sudah cukup berapa kalau usianya beliau masih? Kalau sampai sekarang 205 tahun ya. Dan itu masih sangat relevan. Iya, oke. Baik, dia juga di simbol wanita, lady with lamb gitu ya kalau nggak salah ya, Pak ya. Jadi karena beliau senantiasa rutin mau terjun ke lapangan supervisi malam-malam dengan membawa lampu. Nah ini identik juga dengan Bu Inul ini. Biasanya kalau di rumah sakit suka muter-muter untuk supervisi kondisi yang ada di lapangan. Wanita bercahaya. Wanita bercahaya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kita merujuk dari inspirasi semangat Florence Nightingale itu tadi ya. Harapan itu kan banyak, tapi kan ternyata kadang itu tidak sesuai dengan real yang ada di lapangan. Banyak sekali kita temukan kendala-kendala yang ada. Nah kira-kira nih apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh profesi keperawatan ini sampai dengan saat ini untuk bisa bangkit gitu Bapak, yang harus kita cari solusi bersama? Baik, terima kasih. Tantangan terbesar saat ini adalah satu, dengan jumlah perawat yang sangat besar sekali ya. Jadi setiap lulusan perawat saat ini sekolah-sekolah telah melahirkan perawat-perawat, namun kita harus mengingat bahwa itu harus diimbangi dengan kompetensi. Nah ini menjadi tantangan tersendiri karena hal ini pasti akan menjadi kendala di lapangan pada saat kita melakukan praktek keperawatan, memberi asuhan keperawatan. Nah itu akan menjadi kendala. Kemudian yang kedua, harus adanya penyetaraan, standarisasi profesi. Kenapa kami bicara seperti itu? Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Keperawatan, itu sangat dampaknya signifikan sekali. Ya, ini luar biasa. Banyak hal-hal yang sudah ditata oleh PPNI, mulai dari pusat, kemudian wilayah sampai daerah. Ini sekarang sudah kita harus memulai dari nol lagi. Banyak hal-hal yang harus kita perbuat, kita tata ulang, sehingga ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Kemudian standarisasi, termasuk tantangan kita juga ya, standarisasi gaji. Standarisasi gaji kita ini sangat jomplang sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Contoh aja, di Luxembourg, Amerika, Australia, ini standarisasi gajinya itu sangat luar biasa. Kita ada mungkin 13 kali lipat. Kalau di Luxembourg itu adalah
gaji perawat itu 1,3 miliar per tahun. Kemudian di Amerika 1,2 M per tahun. Nah, kita masih kalau kita rata-rata dengan gaji kita perawat yang senior ya, gaji kita dengan jasa dan lain-lain itu rata-rata 7,5 juta itu maksimal, sehingga kalau kita rata-ratakan sekitar 90 sampai 100 juta. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Barangkali ke depan kita juga akan memberikan standarisasi lewat profesi ya, lewat pengurusan DPD PPNI. Kita berikan usulan sampai ke pusat nanti mengusulkan. Karena apa? Kita juga ada yang duduk di legislatif, kita juga ada yang di eksekutif, sehingga mau tidak mau kita yang sebagai yang duduk di kepengurusan secara struktural, kita harus memperjuangkan nasib adik-adik kita, anggota kita. Itulah tantangan terbesar itu dengan dicabutnya Undang-Undang Keperawatan. Terima kasih. Kalau disinergikan dengan yang ada di layanan gitu Bu, tadi kan disampaikan oleh Pak Sugianto ya bahwa sebenarnya jumlahnya cukup banyak, tapi ternyata regulasinya juga banyak sekali yang memberikan keterbatasan kepada kita sekalian. Nah, bagaimana kondisi saat ini di RSUD Waluyo sendiri? Kebutuhan perawatnya itu dengan standar kuantitas yang ada dan kualitas yang diharapkan ini seperti apa Ibu? Terima kasih. Iya Pak Ki, ini menjadi tugas kita bersama di DPD ya Pak Ki. Memang ini menjadi tantangan kita bagaimana menyiapkan generasi perawat dengan bertambahnya pengembangan ilmu dan teknologi, sehingga mempersiapkan SDM ini sebenarnya tidak mudah, tidak cukup di PPNI atau mungkin di Vaskes ya, atau di OPD Vaskes masing-masing, tetapi kita tetap harus bersinergi dengan kelulusan ini. Yang meluluskan adalah suatu institusi pendidikan akademik, di mana di Kabupaten Probolinggo ada 2 universitas yang sudah menjadi mitra kita. Nah, ini yang harus kita bisa sinergikan sehingga kualitas dari kelulusan itu siap untuk dilayanan. Nah, ini menjadi tantangan besar kita dimanapun, baik itu di FKTRL maupun di FKTP. Secara kuantitas kita juga masih kurang dengan jumlah rasio tempat tidur. Begitu juga di FKTP, karena kita juga duduk di kepengurusan, jumlah tenaga keperawatan yang memegang program di desa pun juga masih kurang, sehingga kita tidak cukup dengan akademisi saja, tetapi kita juga harus bersinergi dengan dinas kesehatan. Untuk itu kami sangat berharap sekali bagaimana dari akademik juga bisa menyiapkan untuk kompetensi yang memang sekarang ini lagi dibutuhkan oleh rumah sakit maupun puskesmas. Karena kita juga dengan adanya alat-alat yang canggih, dengan bahasa yang harus dipenuhi, tidak hanya bahasa Indonesia saja, harusnya sudah mulai di akademisi itu sudah diberikan kurikulum yang memang sudah ada spesifikasi terkait dengan kemampuan ketika lulus ini arahnya mau kemana, sehingga tidak cukup hanya PCLS atau PCTRS saja. Mungkin. Oke, saya nambahin. Oke, monggo. Oke, saya sepakat yang disampaikan oleh Bu Inul itu di tingkat tataran praktis ya, praktis yang di rumah sakit ya, dan juga akademik. Namun daripada itu kita juga harus selaku DPD, kami akan memberikan advokasi terkait dengan penganggaran. Jadi kita pendekatan mulai dari DPRD, kita alhamdulillah kita juga selalu berkolaborasi dengan eksekutif dan legislatif. Bahkan kita juga sampaikan beberapa masukan-masukan kepada Bapak Bupati dan juga ketua-ketua DPRD. Kita sudah sampaikan bahwa anggaran pelatihan yang menyangkut dengan perawat ini memang harus segera ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk peningkatan kompetensi itu betul-betul bisa diharapkan. Yang bisa dirasakan oleh semua perawat ya Pak ya? Iya, tentunya efeknya kan untuk masyarakat itu. Oke.
Jadi mungkin memang penekanan utamanya adalah bagaimana kesiapan SDM sebelum mereka akhirnya terjun praktek di Betul. lapangan. Iya, Gitu. meskipun yang masing-masing institusi itu sebenarnya juga sudah menganggarkan, tetapi memang masih rendah kalau Iya. dibandingkan dengan anggaran yang harus disiapkan tidak hanya keperawatan saja ya, Iya. tapi juga ada profesi nakes lain. Tetapi di keperawatan ini dengan adanya program dari Kementerian Kesehatan, mau tidak mau kita juga tidak menunggu beasiswa dari kementerian, tetapi karena sudah disupport oleh kementerian untuk alkes dan fisiknya, sehingga support untuk SDM ini kita yang harus menyiapkan. Nah ini pemikiran-pemikiran itu yang memang bagaimana dari bidang keperawatan, mungkin dari PPNI yang lebih tinggi, Iya. untuk semua jenis kualifikasi ya dari masing-masing perawat ini arahnya mau kemana. Iya. Jadi tidak hanya global secara umum, ya wis pokoknya lulus itu sebenarnya enggak juga ya. Tetapi karena kita itu sudah mempunyai rumah sakit kelas B di Kabupaten Probolinggo, sehingga kita sudah bisa mengarahkan ke subspesialis mana untuk pelatihan-pelatihan yang dianggarkan di dalam anggaran di masing-masing, baik itu di rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Ya, mudah-mudahan nanti ini ke depannya juga follow up-nya ada ya. Ini kebetulan pas ketemu juga ini. Jadi sekaligus advokasi. Ini harapan dari bidang yang di rumah sakit kepada PPNI supaya nanti diadvokasi ke dinas kesehatan Betul. dan pemerintah yang lebih tinggi ngaten nggih. Baik, luar biasa sekali Sobat Bugar sekalian, bincang kita ya pada pagi hari ini semuanya perawat-perawat profesional yang notabene memang beliau berdua ini sudah banyak sekali berkiprah untuk perkembangan dunia keperawatan gitu ya. Jenengan juga sebelumnya kan juga sebagai perawat ya Bapak ya? Baik, nanti ya? mungkin bisa kami kami jelaskan Historinya, sedikit. oke. Boleh ini kita sembari sambil flashback gitu ya. Jadi kita ini sekarang hari perawat itu harus bahagia, harus tetap semangat. Nah, boleh kita juga mendengarkan historinya beliau ini berdua ya. Sebagai perawat dari yang pelaksana sampai sekarang menjadi kepala bidang dan bahkan menjadi ketua DPD PPNI. Ya, mungkin sekilas saja Bapak. Oke, siap. Oke. Awal mula kita lulus tahun 88 adalah perawat yang namanya SPK. Masih sangat dasar, paling dasar. Karena waktu itu kita masuk dari SMP, SLTP. Namun demikian kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tantangan zaman, sehingga kita juga harus melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan kompetensi. Kita ke D3, kemudian ke S1, sampai ke S2. Mudah-mudahan nanti bisa ke S3. Walaupun sekarang ini sudah ada beberapa yang sudah S3 di Kabupaten Probolinggo ini ya, itu. Alhamdulillah. Nah, kami juga berharap teman-teman tidak berkecil hati menjadi perawat. Menjadi perawat itu kebanggaan, dan perawat bisa di mana saja. Ya, kami dari perawat pelaksana, kemudian sampai dulu pernah pindah beberapa kali, kemudian itu kalau di tingkat rumah sakit sampai sekarang menjadi kepala bidang bersama Bu Inul. Kebetulan memang satu angkatan juga, ya itu. Nah itu kita selalu bersinergi dengan beliau ini, dengan Bu Inul yang hebat ini. Di samping itu kami berharap juga teman-teman harus bisa berkiprah di luar. Di sana banyak sekali hal-hal yang kita bisa mengisi. Jadi perawat itu tidak hanya bisa sekedar nyuntik merawat pasien, tetapi perawat harus bisa mengisi segala bidang. Ya, di eksekutif, di legislatif kita harus bisa. Ya, itu menjadi tantangan kita sendiri. Kadang-kadang kita ragu-ragu, kita tidak percaya diri. Tapi ayo teman-teman perawat-perawat yang muda, yuk kita harus menatap masa depan perawat, membangun perawat mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga kita bisa diperhitungkan dan kita nilai tawar yang tinggi. Ya, Gitu. Baik, luar biasa. Kan tidak semua bisa menjadi kepala bidang gitu ya. Kalau Ibu, ini kan Ibu sebagai kepala bidang pelayanan keperawatan gitu ya dan kebidanan. Kalau Bapak sebagai kepala bidang pelayanan penunjang. gitu kan ya. Kalau dari Ibu sendiri nih, kira-kira ada pesan dan harapan apa kepada generasi muda perawat sekalian untuk kedepannya? Kalau melihat dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kami berpesan teman-teman harus meningkatkan kualitas dari diri kita. Arahnya karir ini mau kemana?
karena pilihan itu banyak sekali. Tadi Pak Ki sudah menyampaikan bisa di luar pelayanan keperawatan, tetapi karena kita ada di layanan, ini sudah saatnya jangan sampai sudah puas hanya D3, hanya puas di S1, tetapi tidak mengembangkan. Kami memfasilitasi semua, kami pikirkan untuk jenjang karir panjenengan semuanya itu sesuai dengan PMK nomor 25 ya tahun 2019. Tetapi teman-teman juga harus memampukan diri. Apa pengembangan layanan yang ada di fasilitas yang sekarang ini tempat bekerja teman-teman. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, pengembangan apa? Nah, ini yang harus passionnya kalian nanti itu di mana? Sehingga kami akan mendukung, karena dengan adanya passion itu akan menambah kekuatan person yang ada di layanan di unit sesuai dengan spesifikasinya. Begitu pula pesan kami Mbak Evi untuk yang di puskesmas, untuk yang di mungkin ada di FKTP selain puskesmas, ini sama bagaimana memampukan sesuai dengan layanan apa yang di sana, program apa kalau di FKTP itu program apa yang akan ditekuni, sehingga ketika ada sesuatu atau program baru, teman-teman sudah ada kualifikasi yang memang sudah menjurus ke sana, tidak menjadi perawat umum gitu maksud kami itu. Kalau dulu ya semua serba bisa, karena kita itu dituntut pendidikan itu, kalau farmasi itu kan ya sudah mempelajari obat ya Pak ya. Betul. Tapi kalau lab ya pasti mempelajari darah dan sampel-sampel yang. Tapi kalau perawat semua harus dipelajari. Harus bisa. Iya, semua harus bisa dan harus dipelajari. Nah, berangkat dari situ, ayo kita spesifikasikan arah kita itu, kemampuan kita, passionnya kemana, sehingga nanti dari manajemen ini juga akan mengawal seperti itu. Iya. Mungkin gitu. Jadi karena memang keperawatan kan sebenarnya luas ya Bu ya. Basicnya memang hanya KDM, kebutuhan dasar manusia. Tapi Mbak Evi, Seiring nggih, perkembangan zaman banyak Betul. sekali spesialisasi. spesialis perawat itu saat ini yang berkembang cukup baik, ada 4. Oke. Satu, spesialisasi keperawatan anak, kemudian keperawatan jiwa, kemudian komunitas dan medical bedah. Nah, ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Inul tadi, ya, kayak di anak rumah sakit oke, puskesmas oke, kemudian jiwa juga gitu, kemudian komunitas ini lebih banyak di puskesmas. Nah, teman-teman yang di layanan di puskesmas, nah ini ada kesempatan yang baik untuk misalnya, kemudian medical bedah, rumah sakit sangat membutuhkan. Nah, ayo yang muda-muda, jangan sampai ketinggalan. Oke, tuh diingat nih semangatnya dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Probolinggo. Himpunan-himpunan keperawatan kan juga banyak nih. Banyak, komunitas. Jadi ada HIPKABI. Ya, untuk sobat bugar yang berlatar belakang profesi perawat, ayo jangan kalah semangatnya dengan 2 perawat senior kita ini ya. Karena ke depan siapa lagi kalau bukan kita, generasi penerusnya, begitu ya Bu ya, agent of change-nya. Baik, luar biasa. Ini tidak terasa sepertinya sudah cukup lama juga ini perbincangan kita. Kami menambahkan baik. untuk yang di akademis, baik. Kami sangat berharap sekali juga di sana juga ada anak didik kita ya yang di profesi keperawatan, bagaimana untuk menyiapkan kelulusan ini siap untuk di layanan. Ini tugas kita bersama, karena selalu bersinergi antara pendidikan di akademik sama praktek klinisnya. Nah, kami yang di praktek klinisnya akan mendampingi, akan mengawal. Demikian pula untuk teman-teman yang sudah bekerja, kami itu sudah ada sistem preceptorship. Habis ini ada kelas bidan, ada kelas perawat. Nah, itu wadah untuk meningkatkan kemampuan kualitas dari masing-masing diri kita. Baik, luar biasa perbincangan kita pada hari ini nggih Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir mungkin ada closing statement untuk menekankan arti dan makna Hari Perawat Nasional, Hari Perawat Internasional. Internasional. Untuk generasi perawat
yang selanjutnya gitu nggih Bapak, dari mungkin bisa diawali dari Bapak Sugianto. Baik, terima kasih Mbak Evi yang sangat luar biasa. Terus kita kali ini pertama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh perawat yang ada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, bahkan ini seluruh dunia internasional, karena temanya seperti itu. Dimanapun panjenengan berada, kami sangat apresiasi terkait dengan pengabdian panjenengan semuanya. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada institusi pendidikan yang telah melahirkan perawat-perawat yang hebat, perawat-perawat yang mampu mengisi pembangunan dimanapun panjenengan semua menitipkan karir panjenengan semuanya. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada organisasi profesi kesehatan, ada ID, ada IB, ada PDGI, ada ATEM, ya, ada ATLM, kemudian ada PARI dan lain sebagainya. Kita di Probolinggo saja ada 14 organisasi profesi yang telah berkolaborasi dengan PBNI selama ini, sehingga tujuan dari pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan manusia ini betul-betul bisa tercapai. Kemudian yang keempat, kami berterima kasih kepada institusi pemerintah yang telah menampung dari anggota-anggota perawat yang bisa bekerja, yang bisa memberikan layanan kesehatan secara optimal. Itu. Kemudian yang terakhir, kami berharap kepada pemerintah. Tentunya ini pemerintah pusat dengan lahirnya regulasi baru yang bisa memberikan kesejahteraan yang optimal untuk perawat. Ya, minimal nanti adanya standarisasi gaji, sehingga perawat-perawat itu betul-betul nanti bisa menikmati bagaimana sih rasanya hidup sejahtera dengan gaji yang tinggi seperti para profesional lain. Karena kita itu adalah sebagai profesi, sehingga berharap betul-betul penghargaan sebagai profesi ini dituangkan dalam sebuah regulasi. Ya. Makasih. Internalisasi dari topik International Nurse Day ya. Jadi ini kita menekankan pada kesejahteraan perawat gitu ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Bu Husnul Nurhati? Mungkin bisa saya tambahkan, menyambung dari Pak Ki, kita menerima perawat dari institusi pendidikan, sehingga kita menerima apakah perawat ini harus mampu dan siap untuk menerima tantangan di layanan terkait dengan kesejahteraan, karena sudah kuliah di institusi pendidikan, habis itu bekerja, sehingga tentu saja akan mendapatkan haknya. Haknya adalah income di samping dari gaji, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD BBNI, juga ada kesejahteraan yang lain dari jasa pelayanan di masing-masing Vaskes. Tentu saja ini sangat erat kaitannya bagaimana teman-teman memampukan diri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan di masing-masing diri kita masing-masing sesuai dengan spesifikasi yang akan kita tuju, sesuai dengan keahlian, mau mahir apa, sehingga ini juga meningkatkan kesejahteraan diri kita di layanan. Yang kedua, jadilah mitra oleh profesi lain. Ya, mudah-mudahan profesi lain juga menganggap kita sebagai mitra, sehingga kita bisa kolaborasi dengan adekuat di masa yang akan datang untuk menghadapi tantangan yang semakin berkembang di era teknologi digital. Mungkin itu Mbak Evi. Sekali lagi Bu Evi, sedikit nambahkan yang paling akhir, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan berharap PBNI selalu jaya dan sukses dimanapun. Amin. Baik, our nurses, our future. Yes. Ya Bu ya, caring for nurse, strengthen economies. Jadi dengan harapan simbol semangat Hari Perawat Nasional ini, mudah-mudahan dengan kita semakin peduli pada keperawatan, perawat-perawat juga bisa memberikan kualitas maksimal demi layanan kesehatan yang ada di Indonesia lebih tepatnya gitu G. Baik, cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap subscribe dan like ya channel YouTube RSUD Waluyo Jati. Kami akhiri, mohon izin podcast hari ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Salam Pugar RSUD Waluyo Jati. Setia melayani pasien dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.